Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan persepsi kami sebagai generasi Gen Z terhadap filem G30 SPKI. Filem ini sering menjadi perdebatan baik di kalangan akademis, masyarakat maupun generasi muda. Terutama terkait apakah filem ini masih relevan untuk ditonton dan dipelajari. Melalui video ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pro dan kontra penayangan filem, relevansi filem bagi generasi sekarang, dan apakah filem ini murni edukasi sejarah atau syarat propaganda. Langsung saja tentang pembahasan pertama, tentang pro kontra penayangan filem. Filem G30 SPKI yang disutradarai oleh Arifin Sinor sejak lama menjadi bagian dari pendidikan sejarah Indonesia. Namun, ada pro dan kontra terkait apakah filem ini masih layak atau bahkan wajib ditayangkan kembali. Pihak pro berpendapat bahawa filem ini penting sebagai pengingat sejarah kelam bangsa agar generasi muda tidak lupa dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Filem ini juga menampilkan betapa bahayanya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara pihak kontra menilai filem ini terlalu kental dengan unsur propaganda politik Orde Baru. Ada bagian-bagian dinilai dilebih-lebihkan sehingga objektivitas sejarahnya dipertanyakan. Karena itu, sebagian kalangan beranggapan bahawa filem ini tidak wajib lagi ditayangkan secara masif, melainkan perlu dikaji secara lebih kritis. Sebagai generasi Gen Z, kami bisa melihat dua sisi ini. Filem tersebut memang penting sebagai pengingat, tetapi tidak semestinya dijadikan satu-satunya sumber sejarah. Harus ada diskusi kritis dan pembelajaran sejarah yang lebih komprehensif. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang relevansi bagi generasi sekarang. Apakah filem ini masih relevan bagi generasi sekarang? Menurut saya, jawabannya adalah ya. Tetapi dengan catatan, generasi muda saat ini hidup di era digital dengan akses informasi yang sangat luas. Kita bisa membaca arsip sejarah, mendengar kesaksian para tokoh, hingga membandingkan berbagai versi cerita. Artinya, kita tidak hanya menerima filem ini mentah-mentah, tetapi mengkajinya dengan kritis. Relevansi filem ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan, menghindari pemecahan bangsa, serta memahami bahawa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bisa menimbulkan ancaman besar. Jadi, pelajaran moral yang dinilai kebangsaan tetap relevan, meskipun cara penyajiannya perlu disesuaikan dengan konteks zaman. Selanjutnya, ada edukasi sejarah atau propaganda. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah filem G30 SPKI murni edukasi sejarah atau justru syarat propaganda? Bagi sebagian sejarawan, filem ini memang tidak sepenuhnya akurat. Ada unsur dramatisasi dan penggambaran yang dilebih-lebihkan, sehingga sering dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru. Namun, bukan berarti tidak ada nilai sejarah di dalamnya. Filem ini tetap bisa menjadi pintu masuk untuk mempelajari sejarah 1965, meski harus disandingkan dengan sumber-sumber lain seperti dokumen resmi, buku sejarah atau penelitian akademik. Sebagai Gen Z, kami bisa melihat filem ini lebih cocok dijadikan bahan diskusi sejarah, bukan satu-satunya kebenaran sejarah. Jadi fungsinya bisa berubah dari sekedar propaganda menjadi sarana refleksi dan edukasi kritis. Sekian penutup. Sebagai kesimpulan, filem G30 SPKI memang menuai pro dan kontra. Ada yang menilai layak tayang, ada yang menolak. Namun, bagi kami generasi Gen Z, filem ini tetap bisa dijadikan pelajaran sejarah. Dengan catatan harus dilihat secara kritis, relevan dengan konteks zaman, dan dilengkapi dengan sumber-sumber sejarah lain. Semoga dengan cara ini, generasi muda Indonesia tetap mengingat sejarah, namun juga mampu berfikir kritis, bijak dan objektif dalam menilai setiap peristiwa. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.